Halo semuanya, pada bagian kali ini kita akan membahas soal nomor 11. Di nomor 11 ini, misalkan Gx sama dengan S kuadrat dan Fx sama dengan X tambah 2 untuk setiap X bilangan real. Dan misalkan juga H ini adalah fungsi komposisi dari G dan F. Bagian A akan ditentukan direct image dari HE dengan E adalah suatu himpunan interval tutup dari 0,1. Yang bagian B ini kita akan tentukan inverse image H inverse G dari G, yaitu interval tutup 0 sampai 4. Jadi yang pertama itu direct image ya. Jadi HE itu didefinisikan sebagai HX di mana X itu anggota E. Nah, sebelum menentukan direct image-nya kita perlu tahu fungsi komposisi H itu seperti apa. Nah, karena H itu adalah G komposisi F, makanya G ini adalah komposisi dari Fx. Fx-nya adalah X tambah 2, jadi Gx tambah 2. Karena Gx sama dengan S kuadrat, maka ini tidak lain adalah X tambah 2 pangkat 2. Jadi fungsi H-nya itu adalah X tambah 2 pangkat 2. Sekarang kita akan cari image-nya. Image E oleh H. Jadi untuk X elemen E kita punya 0 sampai 1. Nah, karena Hx sama dengan X tambah 2 pangkat 2, maka jika X-nya sama dengan 0, maka H0 adalah 0 tambah 2 pangkat 2, ini adalah 4. Kemudian jika X-nya sama dengan 1, maka H1 sama dengan 1 tambah 2 pangkat 2, ini adalah 9. Nah, karena Hx ini adalah fungsi yang kontinu, jadi Hx ini kontinu, dan E interval tutup, maka image E oleh H ini akan juga merupakan interval tutup, sehingga direct image atau HE itu adalah X elemen R, di mana X-nya dari 4 sampai 9. Oke. Sekarang bagian B. Untuk bagian B, inverse image itu didefinisikan sebagai Hx elemen G, di mana X elemen R. Oke. Nah, karena Hx ini sama dengan X tambah 2 pangkat 2, maka diperoleh diperoleh 0 sampai X tambah 2 pangkat 2 sampai 4. Nah, karena A pangkat 2 itu kan sama dengan mutlak A pangkat 2. Jadi ini tidak lain adalah mutlak X tambah 2 pangkat 2 kurang dari 4, ketiga ruas dipangkatkan setengah, diperoleh X tambah 2 sampai 2. Ini jika dan hanya jika min 2 sampai X tambah 2 ya. Kemudian ketiga ruas dikurangi dengan 2, diperoleh min 4 sampai 0 sampai X sampai 0. Oke, jadi H inverse G-nya itu tidak lain adalah X elemen R, di mana min 4 sampai 0. 12, misalkan fungsi fx sama dengan S kuadrat dan E
adalah interval tutup min 1 sampai 0, dan juga misalkan F adalah interval tutup 0 sampai 1. Tunjukkan bahwa jika E iris F sama dengan 0 dan F iris. Oke, pertama akan ditunjukkan bahwa E iris F adalah 0. Karena E itu adalah bilangan real dari min 1 sampai 0, dan F adalah bilangan real dari 0 sampai 1, maka E iris F itu adalah 0 ya. Nah, untuk mencari F E iris F, karena E iris F sama dengan 0, maka F E iris F itu sama dengan F0 dengan Fx sama dengan X kuadrat. Jadi F0 tidak lain adalah 0 pangkat 2, atau ini sama dengan 0. Jadi F E iris F sama dengan 0. Oke, selanjutnya akan dicari direct image dari FE dan FF ya. Oke, untuk sebarang anggota di E, kita punya min 1 sampai 0. Karena Fx sama dengan X kuadrat, maka min 1 lebih kecil daripada maka ini salah ya, maka 0 kurang dari itu sama dengan X pangkat 2 kurang dari 1. Oleh karena itu FE atau direct image E oleh F ini adalah Y elemen R, di mana Y-nya dari 0 sampai 1 ya. Oke. Kemudian dengan hal yang sama untuk X elemen F, intervalnya itu dari 0 sampai 1. Karena Fx sama dengan X kuadrat, maka 0 ini sampai 1. Oleh karena itu direct image F oleh F tidak lain adalah 0 sampai 1. Sekarang kita akan cari irisan antara direct image FE dan direct image dari FF. Nah, karena keduanya ini memuat himpunan bilangan real dari 0 sampai 1, maka irisannya, maka FE iris FF itu tidak lain adalah Y elemen R, di mana Y-nya dari 0 sampai 1. Jadi dapat dibilang juga bahwa FE iris F ini sama dengan 0 adalah proper subset dari FE iris FF. Oke. Sekarang apa yang terjadi jika 0 ini dihapus dari himpunan E dan F? Jadi misalkan katakanlah E aksen X elemen R, di mana min 1 sampai 0 ya, 0-nya udah dihapus. Dan misalkan juga F aksen adalah X elemen R, di mana
0 sampai 1. Oke. Maka jelas bahwa E iris F ini adalah himpunan kosong ya. Karena tidak ada elemen bersama mereka. Jadi kita punya. Jadi kalau ditanya apa direct image dari FE aksen, maka dengan hal yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya, ini tuh cuman nolnya yang dibuang aja gitu. Jadi nanti kita punya Y elemen R di mana nolnya nggak masuk. Kalau di sini tadi kan nolnya masuk kan. Nah, karena nolnya udah dihapus, makanya nanti direct image-nya juga tidak memuat 0. Begitupun juga dengan direct image dari FF aksen. Ini adalah Y elemen R di mana 0 dari 0 sampai 1. Oke, di soal nomor 13 ini berdasarkan fungsi F dan E dari soal nomor 12, itu kita akan menentukan himpunan E komplement F dan juga direct image FE komplement direct image FF. Serta akan ditunjukkan bahwa ini tidak benar jika FE komplement F itu merupakan subset dari direct image FE komplement direct image FF. Jadi di soal nomor 12, E itu adalah himpunan interval tutup dari min 1 sampai 0, sedangkan F adalah himpunan interval tutup dari 0 sampai 1. Dengan Fx adalah X kuadrat. Oke, akan ditentukan yang pertama E komplement F. E komplement F itu didefinisikan sebagai X anggota E, tetapi X bukanlah anggota F. Nah, jadi F itu interval tutup 0 sampai 1. Maka ini tidak lain adalah X anggota E dan X ini anggota dari F komplement. Jadi kita cari F komplementnya itu apa? Dari sini F komplement itu tidak lain adalah X elemen R, di mana X-nya kurang dari 0 atau X-nya lebih besar daripada 1. Jadi irisan dari himpunan E dan F komplement itu tidak lain adalah min 1 sampai 0 diiris dengan min hingga sampai 0 digabung dengan 1 sampai hingga. Jadi irisannya itu tidak lain adalah min 1 sampai 0. Jadi E komplement F adalah X elemen R, di mana X-nya itu dari min 1 sampai 0. Oke, selanjutnya itu kita mau cari direct image FE dikomplementkan dengan direct image dari FF. Nah, ini tuh definisinya adalah X anggota direct image FE, tetapi X-nya ini bukan anggota dari direct image FF. Nah, soal nomor 12 kan kita tuh udah dapetin tuh direct image-nya apa. Ya, itu dari 0 sampai 1, di mana Y elemen R dan
Direct image dari FF adalah 0 sampai 1 sama ya, dimana Y elemen R. Berarti ini FE komplement FF itu adalah X anggota FE, dan karena bukan anggota dari FF maka dia itu anggota dari FF komplement. Jadi untuk FF komplement sendiri itu adalah Y kurang dari 0 atau Y besar dari 1. Sehingga irisan antara FE dan FF komplement itu tidak lain adalah Y anggota 0 sampai 1 dan Y elemen 0 sampai minta hingga sampai 0 atau Y elemen 1 sampai tak hingga. Dan ini tidak lain adalah himpunan kosong. Kemudian untuk mencari irisan direct image dari FE iris FF, maka karena direct image-nya sama, maka irisan dari kedua direct image ini tidak lain adalah Y elemen R, di mana Y-nya dari 0 sampai 1. Nah, sehingga F E komplement F FE komplement F itu tidak lain adalah F di mana X elemen min 1 sampai 0 ya. Min 1 sampai 0. Kemudian ini tidak lain adalah 0 sampai 1. Nah, ini tuh bukan subset dari FE komplement FF, karena FE komplement FF itu adalah himpunan kosong, sedangkan di sini bukan himpunan kosong. Sehingga FE komplement F ini bukanlah subset dari direct image FE komplement FF. Soal nomor 14, tunjukkan bahwa jika F memetakan dari A ke B dan F adalah subset dari A, maka FE gabung F itu sama dengan FE gabung FF, dan FE iris F adalah subset dari FE iris F. Jadi pertama akan dibuktikan bahwa FE gabung F adalah FE gabung FF. Jadi untuk menunjukkan kedua hal ini sama, maka kita tuh harus menunjukkan bahwa kedua fungsi ini tuh saling subset. Jadi untuk bagian pertamanya akan ditunjukkan bahwa FE gabung F ini subset dari FE gabung FF. Jadi misalkan ambil sembarang anggota di FE gabung F, misalkan Y, kemudian maka terdapat X, katakanlah X anggota E gabung F, sehingga Fx ini sama dengan Y. Karena X ini anggota E gabung F,
berarti X ini anggota E atau anggota F. Nah, karena X anggota F, maka X ini anggota E atau X anggota F. Nah, jika X ini anggota E, maka Y itu sama dengan Fx anggota Fe. Dan jika X anggota F, maka Y itu sama dengan Fx elemen Ff. Oleh karena itu, karena Y diambil sembarang dari Fe gabung F, maka Fe gabung F ini subset dari Fe gabung Ff. Oke, sebaliknya akan ditunjukkan bahwa Fe gabung Ff adalah subset dari Fe gabung F. Caranya sama, ambil sembarang anggota di Fe gabung Ff, katakanlah Y. Kemudian ini berarti bahwa Y ini, maka Y ini anggota Fe atau Y ini anggota Ff. Nah, jika Y anggota Fe, maka terdapat X anggota E, sehingga Fx itu sama dengan Y. Karena X anggota E, maka X ini anggota E atau F. Karena X anggota E. Jadi Y sama dengan Fx elemen Fe gabung F. Oke. Sedangkan jika Y elemen Ff, maka terdapat X elemen F, sehingga Fx sama dengan Y. Nah, karena X elemen F, maka X elemen E atau F. Jadi Y sama dengan Fx elemen Fe gabung F. Oleh karena itu, Fe gabung Ff adalah subset dari Fe gabung F. Karena saling subset, maka dapat disimpulkan bahwa Fe gabung F adalah Fe gabung Ff. Oke, yang kedua akan ditunjukkan bahwa Fe iris F subset dari Fe iris Ff. Akan dibuktikan Fe iris F subset dari Fe iris Ff. Misalkan Y elemen F E iris F, maka terdapat X elemen E iris F, sehingga Fx sama dengan Y. Karena X elemen E iris F, maka X elemen E dan
X elemen F. Oleh karena itu Y sama dengan Fx ini elemen Fe dan Y sama dengan Fx juga elemen Ff. Karena Y diambil sembarang dari Fe iris F, maka Fe iris F ini subset dari Fe iris Ff. Oke, sekarang kita akan tunjukkan bahwa jika F memetakan dari A ke B dan GH adalah subset dari B, maka F inverse G gabung H adalah F inverse G gabung F inverse H, dan akan dibuktikan juga bahwa F inverse G iris H adalah F inverse G iris F inverse H. Tadi pertama akan dibuktikan bahwa F inverse G gabung H itu sama dengan F inverse G gabung F inverse H. Untuk menunjukkan kedua hal ini sama, maka kita perlu membuktikan mereka ini saling subset. Jadi pertama akan ditunjukkan bahwa F inverse G gabung H subset dari F inverse G gabung F inverse H. Jadi ambil sembarang elemen di F inverse G gabung H, katakanlah X. Berdasarkan definisi dari inverse image, berarti ini tuh artinya Fx ini elemen G gabung H. Ini berdasarkan definisi dari inverse image. Nah, karena Fx ini elemen G gabung H, maka artinya Fx ini anggota di G atau Fx anggota H. Nah, jika Fx ini anggota di G, maka X ini anggota di F inverse G. Dan jika Fx ini anggota H, maka X anggota F inverse H. Jadi, dengan kata lain, X anggota F inverse G gabung F inverse H. Karena X diambil sembarang dari F inverse G gabung H, maka F inverse G gabung H ini adalah subset dari F inverse G gabung F inverse H. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa F inverse G gabung F inverse H itu subset dari F inverse G gabung H. Ambil sembarang elemen di F inverse G, katakanlah X. Kemudian ini berarti bahwa artinya X elemen F inverse G atau X elemen F inverse H. Oke, jika X elemen F inverse G, maka Fx anggota di G. Sebaliknya, jika X elemen F inverse H, maka Fx anggota H. Jadi, ini tuh kata lainnya itu adalah Fx anggota G atau H. Oke.
karena fx anggota G gabung H, maka artinya X ini anggota F inverse G gabung H. Karena X diambil sebarang dari F inverse G atau F inverse H, maka F inverse G atau F inverse H ini adalah subset dari F inverse G gabung H. Oke, karena mereka saling subset, jadi dapat disimpulkan bahwa F inverse G gabung H sama dengan F inverse G gabung F inverse H. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa F inverse G iris H itu sama dengan F inverse G iris F inverse H. Caranya sama, akan ditunjukkan kedua hal ini tuh saling subset. Jadi pertama akan ditunjukkan F inverse G iris H subset dari F inverse G iris F inverse H. Oke, jadi ambil sebarang elemen di F inverse G iris H, katakanlah X. Artinya berdasarkan definisi inverse, ini berarti X ini berarti Fx ini elemen G iris A, atau Fx elemen G dan Fx elemen H. Jika Fx elemen G, maka X elemen F inverse G. Dan jika Fx elemen H, maka X elemen F inverse H. Oke, jadi ini berarti bahwa X ini elemen F inverse G dan F inverse H. Karena X diambil sembarang dari F inverse G iris H, maka dapat disimpulkan bahwa F inverse G iris H ini subset dari F inverse G iris F inverse H. Oke, sebaliknya akan ditunjukkan bahwa F inverse G iris F inverse H ini subset dari F inverse G iris H. Jadi ambil sembarang anggota di F inverse G iris F inverse H, katakanlah X. Kemudian artinya X ini elemen F inverse G dan X elemen F inverse H. Jika X elemen F inverse G, maka Fx elemen G. Jika X elemen F inverse H, maka Fx elemen H. Sehingga Fx ini elemen G iris H. Nah, karena Fx elemen G iris H, maka X elemen F inverse G iris H. Karena X diambil sembarang dari F inverse G iris F inverse H, maka F inverse G iris F inverse H ini adalah subset dari F inverse G iris H. Berdasarkan kedua hal tersebut, karena mereka saling subset, maka dapat dikatakan bahwa F inverse G iris H itu sama dengan F inverse G iris F inverse H.